membuat kesalahan di hadapan Samsul Arif. Pemain depan yang begitu menakutkan, menunjukkan kualitasnya dengan sebuah finishing yang begitu fantastis membuat Arema Kronos unggul 0-1 atas tuan rumah Bali United. Ya, satu gol yang sangat berkelas dari seorang Samsul Arif. Kita lihat tadi kesalahan dari para pemain belakang Bali United. Kita lihat Wahyu yang berusaha untuk mengambil sekali pergerakan dari Samsul dengan satu gocekan dan tendangan yang begitu keras. Ini dia kesalahan Wahyu Chris yang langsung dibayar dengan gol oleh seorang Samsul dan tidak bam masuk ke sudut tiang gawang atau juga sudut kiri atas gawang dari Yujayun. Satu gol sangat berkelas dan inilah kualitas dari seorang Samsul apabila dia dilepaskan begitu saja oleh para pemain belakang dari lawan-lawannya. Mengambil resiko Wahyu tadi untuk tidak melakukan clearance langsung dan langsung dimanfaatkan oleh Samsul Arif untuk merobek jala yang dikawal oleh Yo Jae-hyun, mendapatkan respons yang begitu positif dari bench Arema Kronos Indonesia. Dan Made Pasek juga ikut merayakan, pemain yang begitu ternama di Pulau Dewata. Dan inilah dia start yang dan akhirnya Bali Sontak menyambut gol yang sangat fantastis. Sebuah build up yang akhirnya berujung pada finishing yang begitu indah dari Lerdi, merubah kedudukan menjadi 1-1 dan tentunya game on. Bukan tidak mungkin saya katakan Lerby akan mencetak gol karena pemain ini mempunyai kualitas dan kita lihat satu kerjasama yang begitu berkelas, bola-bola pendek cingas dari seorang Insaf Tiki-taka dilakukan dalam kotak penalti dan akhirnya Lerby mendapatkan peluang mencetak gol pertama bagi dirinya di awal atau juga di pertandingan babak pertama ini. Satu kerjasama yang cukup menarik dan bam masuk di sudut kiri gawang dari Wardana. Gol yang sangat berkelas, akhirnya 1-1 Bali United dan juga Arema Kronos. Ruang sempit namun nampaknya Fabiano dan juga Purwaka sedikit statis tadi mengawal pergerakan dari Lerby dan akhirnya sebuah bola in behind mampu dimanfaatkan untuk mengelabui dua center back ini. Ya, ini satu kecerdikan dari Bayu Gatra juga. Ya, Coach Kesal sudah mulai berlompat. Ya, ini dia post dan cukup menarik ya. Kita lihat trupas dari seorang Bayu Gatra terhadap Lerby yang akhirnya langsung merobek jala Yo Jae-hyun dari Dendi Santoso, merubah keunggulan dan dia momen yang sangat krusial di menit-menit akhir babak pertama kembali robek jalan tim tuan rumah. Upaya fantastis Bustomi dan juga Dendi Santoso kembali adik kita lihat satu pergerakan yang sangat-sangat cantik dari sektor kiri dan aktornya adalah seorang pencetak gol pertama tadi yaitu Samsul Arif di mana bisa melakukan crossing dengan keberadaan seorang Bustomi yang mengarahkan bola kembali kepada Dendi. Ini dia dan in behind heading yang cukup baik dari seorang Dendi, bam masuk untuk kedua kalinya ke gawang Yo Jae-hyun. Kerjasama yang sangat cantik melalui kepala. Akhirnya Arema di menit-menit akhir ini mampu mencetak gol dan memperbesar keunggulan sementara menjadi 2-1. Saya pikir cukup wajar Yo Jae-hyun tidak puas dengan apa yang dia saksikan di hadapannya di kotak penalti ini. Pemain Mungil Ahmad Muslimi bisa melakukan heading menuju far post, tidak terkawalnya Dendi Santoso juga menjadi kendala bagi center back yang tidak berkomunikasi tentunya. Sangat statis. Ada Bales, sebuah cutback yang sangat baik dan jalan dari Arema Kronos. Luar biasa aksi yang begitu memesona membuat Made Wardana tidak berdaya. Iya, kita lihat di sini kembali akhirnya Bali United mampu mencetak gol penyeimbang keadaan. Kita lihat di sini satu tendangan Fadil Sausu mengarah ke arah juga dalam kotak penalti, disambar dengan heading yang cukup matang sekali. Kita lihat di sini Sukarja pemain pengganti walaupun perannya tidak begitu ke sudut kiri gawang dari Made Wardana. Nampaknya ada deflected dari Purwaka nampaknya di sini. Gangguan dari Sukarja. Bola masuk ke gawang. 2-2 Bali United melawan Arema. Reaksi di sideline dari Indra Safri dengan gerakan sedikit menari tadi menyambut gol yang saya pikir bunuh diri mungkin dari Purwaka. Kita nantikan keputusan di lapangan berlap karnaval yang tersaji di stadion Dipte Gianyar. Harus terganggu juga dengan adanya flare yang dinyalakan oleh segelintir oknum supporter, tentunya mengganggu. Betul, karena memang asap yang akhirnya ditimbulkan dari pembakaran flare ini sangat menyusahkan pemain ya. Jarak pandang pun juga pasti akan bermasalah dengan mata pemain karena pasti akan perih. Luapan ekstasi kebahagiaan juga dari para supporter memang kerap kali ditandai dengan dinyalakannya flare juga. Kemudian mereka juga harus tahu nih mengganggu dari faktor cahaya, dari faktor penglihatan para pemain.
berdiskusi dengan dua asisten wasit dan juga wasit Jainuddin, wasit cadangan. Sambil menunggu tentunya angin yang diharapkan cukup kencang untuk membawa sisa dari flare ini jauh dari stadion. Dan inilah dia tayangan ulang dari gol yang tercipta, gol bunuh diri menurut saya. Namun Soekarjo tadi mengganggu konsentrasi dari pemain bertahan Purwaka. Dan kita lihat di sini mobil pemadam kebakaran juga harus sudah masuk ke dalam stadion untuk mematikan flare. Dan satu tindakan yang tidak harus dilakukan ya, kita lihat sini bagaimana para penonton yang melempari mobil keamanan. Dan ini usaha dari penonton lainnya untuk menenangkan rekan-rekannya. Dan masih terhenti sejenak. Ada sedikit gangguan di tribun penonton. Partai yang sudah sangat menarik memasuki menit ke-80 tadi. Betul. Nah, inilah dia luar biasa atmosfer selalu disajikan oleh Aremania dimanapun berlaga. Tentunya ada segelintir oknum yang masih saja mengganggu ketenangan menonton. Namun inilah dia indahnya sepak bola tentunya, Fit. Ya. Gonzales digunakan malam ini sebagai decoy untuk menarik perhatian center back dan juga para pemain bertahan dari Bali United. Mendapatkan satu peluang tadi untuk mengancam gawang dari tim tuan rumah. Dan ini perbincangan Indra Safri dengan para pemain yang diandalkan di babak kedua ini. Dybala juga berdiskusi dengan Fadil Sausu, Hendra di sana juga, Sultan Sama. Seorang official pertandingan juga tuh yang harus ditenangkan. Betul. Nah dia ya, yang harus diantisipasi juga oleh pihak keamanan sih. Nanti ini pembelajaran cukup baik ya, karena ini memang terjadi di ajang pramusim yang artinya memang ini adalah turnamen yang diselenggarakan sebelum ESL dimulai. Artinya di sini para penonton pun juga ada juga panpel juga bisa belajar nih. Sehingga akhirnya nanti pada saat ESL tidak ada hal seperti ini lagi yang akan merugikan timnya sendiri ya, dengan berakibat akan bertanding tanpa penonton. Ditambahkannya petugas-petugas keamanan juga untuk menghadap penonton lagi untuk mengeliminir kemungkinan dijalankannya flare juga sangat penting tentunya. Betul. Dan wasit Suharto nampaknya sudah puas karena asap sudah tidak ada lagi di atas stadion Dipto Gianyar. Sesaat lagi pertandingan akan kembali. Umpan dari Benny Wahyudi. Ada hadangan pelanggaran tadi dilakukan oleh Fabiano nampaknya yang dilihat dengan jelas oleh wasit Suharto. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, lebih sedikit dari perkiraan kita, Vic. Walaupun pertandingan sempat tertunda lama tadi, kita sudah memasuki menit ke-92 di laga yang cukup menentukan bagi Bali United. Dan kali ini peluang bagi Christian Eloko Gonzalez melewati 2-3 pemain. Eloko Gonzalez tadi beruntung masih ada Fadil Sausi yang melakukan covering defense yang sangat baik, Vic. Ya, kesempatan saya pikir di akhir babak kedua ini. Sebenarnya terakhir nampaknya ini akan terjadi bagi kubu Arema Kronos melalui sepak pojok. Usaha dari Gonzalez dijaga 3 pemain, tidak bisa begitu bebas di melakukan tendangan. Hati-hati dari bola mati bisa menjadi petaka bagi Yo Jae-hoon dan kawan-kawan. Loko di sana, Arif Suyono, Sunarto mencoba menyambut umpan dari Feryaman Saragi. Kaki kiri sudah dilakukan, cukup berbahaya dan di far post tadi hampir saja dapat dimanfaatkan oleh Sunarto, namun bola melenceng dari target gawang Yo Jae-hoon. Ya, gagal peluang dari Arema melalui sepak pojok tadi. Dan nampaknya skor akan berakhir dengan draw tadi. Ya, artinya bahwa 2 dengan hasil draw. dan begitu banyak hal positif yang bisa diambil oleh Bali United dengan respons yang mereka lakukan dalam laga kali ini. Tinggal 2 kali namun dapat membalas dengan gol-gol yang juga sangat indah build up-nya. Bisa menjadi pijakan awal yang baik di pre-season ini.
Sedangkan bagi Arema Kronus tidak seperti biasanya, mereka justru lengah dan harus menyicipi